bicara tentang faktor kondisi emas itu sendiri, sebenarnya fungsi emas itu apa sih Pak? Gitu. Dan apakah betul emas itu hanya sebagai alat investasi? Gitu. Oke, baik ya. Jadi mungkin kalau berbicaranya kepada fungsi emas, kemudian apakah dia alat investasi, kita harus lihat secara fisiknya dulu, gitu kan. Emas itu sebetulnya logam aja. Ya, logam biasa sejajar dengan besi, dengan perak, dengan tembaga, gitu kan. Ada di data periodik kalau kita belajar ilmu kimia dulu, gitu kan. Ada emas itu ada di logam nomor atomnya 79 kalau nggak salah, gitu kan, dengan nama atom nama kode atomnya itu AU, aurum, gitu kan. Dia sebetulnya hanya logam aja. Cuman memang satu hal yang membuat dia menjadi spesial aset itu dia memang memiliki banyak fungsi karena kelebihan sifatnya, ya, memiliki banyak fungsi karena kelebihan dari sifat istimewanya. Ya, misalkan emas itu salah satu superkonduktor, gitu kan, artinya logam yang bisa menghantarkan listrik dan panas dengan sangat baik. Berbeda dengan superkonduktor yang lain seperti tembaga atau perak, gitu kan, emas bisa dibikin sangat tipis dan sangat halus sampai ukuran nano. Ya, sehingga bisa bikin kabel yang kecil-kecil. Maka kemudian imbasnya adalah kepada barang gadget elektronik kita yang menggunakan alat-alat itu. Ketika dia menggunakan emas, maka bisa dibikin menjadi sangat tipis. Ya, itu salah satunya, gitu kan. Juga itu yang ketika dikatakan spesial aset yang sekarang ada hubungannya dengan demand emas untuk teknologi. Kemudian yang berikutnya lagi, emas itu juga barang yang langka ternyata. Tidak seperti logam besi, tembaga yang mudah ditambang dan digali. Emas itu termasuk barang yang langka. Ya, udah spesial aset, barang yang langka, sehingga kemudian dia menjadi sudah terbukti secara sejarah juga digunakan sebagai aset utama, gitu kan, bagi negara-negara. Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah kerajaan, tentunya harta warisan kerajaan itu biasanya dalam bentuk emas. Gitu kan? Iya, betul Pak. Film-film gitu sih Pak. Iya kan? Jadi nggak ada yang harta peninggalan sejarahnya itu berupa hal lain, tapi biasanya emas atau perak, gitu kan. Ya, dia aset utama. Dan kelebihan emas lagi adalah dia sangat liquid, sangat mudah untuk diperjualbelikan, dijadikan uang tunai lah. Kalau sekarang kita bicara, emas itu sangat mudah untuk kita jadikan uang tunai. Ya, sekarang aja kan kita punya emas, perlu uang tunai mendesak, gitu kan, nggak ada kendala. Jual ke toko emas, ya kan, atau digadaikan ke pegadaian, itu sudah bisa dengan mudah, gitu kan, mudah diperjualbelikan dan hebatnya berlaku universal harganya, gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian kalau lihat fungsi emas, gitu kan, apakah fungsi emas itu seperti apa? Fungsi emas itu kalau kita lihat sejarah ada 3. Ya, pertama sebagai alat tukar. Ya, kita pernah mendengar sejarah cerita tentang dahulu orang menggunakan transaksi itu menggunakan emas. Ya, sejak tahun 1900-an ke sini aja lah kemudian alat tukar dirubah menjadi sebuah kertas atau logam lain, gitu kan. Tapi ya, sampai sekarang emas itu sebetulnya masih sebagai alat tukar. Kemudian juga alat ukur, standar nilai, standar ukuran itu biasanya menggunakan standar emas, gitu kan. Istilah tale, istilah gram, tola, gitu kan, troyon, itu adalah istilah emas yang kemudian dipakai juga untuk istilah lain. Dan juga saya tadi cerita tentang sejarah kerajaan, dari zaman dahulu emas juga digunakan sebagai alat investasi, penyimpan nilai. Mereka dulu mengatakan menyimpan nilai, harta kekayaan banyak disimpan dalam bentuk apa? Belikan emas, belikan emas. Jadi memang itu emas itu sebagai dari zaman dulu sebagai alat investasi, tidak seperti definisi investasi sekarang, gitu ya. Tapi semua orang memiliki kelebihan harta, menunjukkan akumulasi harta yang disimpannya itu tentu biasanya disimpan dalam bentuk emas. Jadi kenapa kita emas, ya karena tadi emas itu adalah spesial aset dan memang emas itu alat investasi, gitu kan. Sampai sekarang emas jadi alat investasi, gitu kan, dengan berbagai caranya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Gitu, Mbak. Baik Pak, menarik sekali ya. Jadi yang belum punya emas nih, bahwa udah pada tahu dong bahwa emas itu adalah special asset ya Pak ya, betul. Yeah. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari aja, gadget kayak gitu-gitu pakai emas ya Pak ya, betul ya Pak. Ya, jadi karena emas itu superkonduktor, maka menjadi elemen penting di dalam elektronik.
gitu kan. Dan dengan ketika digunakan emas, maka elemen itu menjadi bisa diukur dalam bentuk ukuran kecil, gitu kan. Satu lagi yang menjadi pertimbangan special asset itu apa? Mengapa emas yang sering dijadikan perhiasan, ya, tidak logam lain, ya kan? Salah satunya adalah emas memiliki sifat tidak berkarat, non korosi. Ya, ketika tidak berkarat dan korosi, maka emas itu bisa dijadikan perhiasan, dipakai oleh perempuan, nempel di leher, nempel di telinga atau di tangan. Karena tidak korosi, dia tidak menyebabkan alergi. Untuk semua kulit, hampir semua kulit manusia perempuan di dunia gak alergi ketika bersentuhan dengan emas, karena emas non korosi. Bisa kebayang kalau kita menggunakan logam lain, ya, logam tembaga misalkan, logam perak gitu kan, mungkin baru pakai 1 hari berbekas, ada gambarnya di sini, ya kan, karena berkarat kemudian membuat alergi gitu kan, seperti itu. Jadi salah satunya adalah tidak berkarat sehingga layak dijadikan perhiasan, ya. Kemudian juga memang warnanya yang kuning cerah itu tadi, itu salah satu yang membuat perhatian. Menarik Pak, Ya. menarik. Oke. Ya, jadi boleh ya teman-teman ditekankan bahwa emas itu adalah special asset gitu ya Pak ya, betul. Ya. Oke.